الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu PJ Wali Kota Lusmawi yang sudah hadir bersama rombongan. Yang kami muliakan ayahanda kami, orang tua kami, guru kami, Ustadz Mursyid Yahya, sekaligus Ketua Pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, Ustadz Awis, seluruh Ustadz, dan yang kami muliakan Ibu Ketua Majelis Ta'lim Muslimah MTMB, seluruh pengurus, Ibu Ketua Panitia, seluruh pengurus, dan ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim beserta seluruh anggota yang hadir di kegiatan kita hari ini. Minta maaf sebelumnya, saya lagi menguasai diri karena tidak mudah bagi kami berdiri di depan ibu-ibu. Awalnya saya dapat informasi 50 orang. Pas datang tadi lihat sebanyak ini, hampir saya pulang. Kalau sempat pulang habis saya hari ini. Ya, ini makanya tidak mudah kami, apalagi ini semua rata-rata orang tua kami semuanya, apalagi ada Ibu PJ, senior-senior semuanya berdiri memberikan tausiah. Ini juga berat bagi saya memberikan tausiah, karena ada guru saya. Juga yang kedua, kenapa saya diminta tausiah? Karena saya ini suaranya keras. Yang pertama, kenapa suaranya keras? Orang kecil harus suara keras, mangga dia. Itu. Yang kedua, ini sebagai antisipasi panitia. Seandainya mati listrik nanti, mie nggak ada, insya Allah suara saya siap. Makanya dicari yang suaranya keras. Yang ketiga, supaya ibu-ibu tidak ngantuk. Nah, nanti kalau sudah ibu-ibu ngantuk, saya teriak sekali langsung bangkit semuanya. Tapi yang hati-hati yang jantungan. Pas suara saya keras, takbir, pingsan semuanya. Minta maaf. Subhanallah, di luar perkiraan kami sebegini antusias ibu-ibu datang di pengajian hari ini. Saya tahu semuanya ibu-ibu punya kegiatan, punya aktivitas, sangat sibuk seperti kata Ustadz Mursyid, sibuk intal intu, sibuk semurah, semua sibuk. Tapi hari ini ibu datang tinggalkan kesibukan untuk sebuah kesibukan, keluar dari kesibukan menuju kesibukan. Luar biasa. Dan hari ini ibu-ibu semua sedang mengumpulkan kebaikan demi kebaikan dan terus dalam kebaikan. Mudah-mudahan keras suara saya. Ibu-ibu mengumpulkan kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan ibu datang ke masjid. Wah, makanya ibu-ibu MTMB buatnya di masjid supaya ada kebaikan di masjid. Orang yang masuk ke dalam masjid, pertama kebaikan yang ia dapat, dia merasakan ketenangan. Allah berikan wa anzala fihi sakinah. Allah turunkan sakinah. Di mana sakinah? Ada di sini sakinah. Allah turunkan ketenangan di hatinya. Ada ibu yang susah hari ini, yang kebayang ini, baju anak belum tercuci, belanja belum, nanti mau masak apa. Ibu yang susah. Ada yang kepikiran ke rumah, Allah lupakan sejenak. Wa anzala fihi sakinata fi qulubil mu'minin. Allah campakkan, Allah letakkan ketenangan. Enggak tahu tiba-tiba masuk Baitur Rahman, tenang dia.
Senang lihatnya, walaupun dibilang oleh ayahanda kita ini masjid tua. Benar ini masjid tua. Saya ingat dulu 92 saya ke sini, saya masih bocil, bocah cilik. Saya masih anak-anak lari-lari depan ini Ustaz. Masih kebayang saya lari-lari di sini. Umur saya masih kelas 2 sanawiyah waktu itu. Lama sekali. Umur masih sekitar 12 tahun begitu. Sekarang udah jauh sekali berubah. Sekarang berapa? 17 tahun. Ya. Nah, artinya apa? Ini memang masjid tua, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada memberikan apakah dia masjidnya harus bangunannya mewah dengan granit yang sampai ke jalan. Ibu bayang enggak Masjid Nabawi? Bukan Masjid Nabawi yang sekarang. Kalau sekarang jangan tanya, Masya Allah indah sekali, AC di mana-mana. Masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW pertama membangunnya, dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid yang pertama dibangun Masjid Quba. Masjid yang kedua Masjid Nabawi, di atas tanah anak yatim. Si anak yatim ingin menghibahkan, ingin memberi kepada Rasulullah. Rasul tidak mau, Rasul membelinya. Lantainya pasir, atapnya apa ibu? Daun-daun pelepah kurma yang diletak. Tiangnya apa bu? Tiang kurma. Luasnya berapa? 40 kali 40 meter. Kecil. Bukan 40 kali 40 hasta. Kali 40 hasta. Kecil. Tapi apa yang terjadi dengan masjid itu? Semua tenang, semua menemukan ketenangan bersama Rasulullah dan mereka menikmati indahnya turun wahyu. Karena masalah nyaman di masjid bukan karena kipas anginnya, karena AC-nya, bukan karena mic-nya, tapi yang bisa merasakan ketenangan masuk di masjid hanya orang yang jiwa-jiwanya merindukan surga. Saya lihat di wajah ibu semua rindu surga. Betul mau rindukan surga? Semoga ibu semua jadi masuk ahli surga insyaAllah. Yang kedua, diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang masuk ini diberikan rahmat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu, disebut namanya satu persatu. Tadi nama saya disebut sama Pak Mursyid, naik kuping saya 3 meter ke atas. Baru Pak Mursyid yang sebut, saya hampir apalagi kesempat Pak PJ Wali Kota datang menyebut nama saya, Leo Honding. Pasti akan, iya bukan kalau disebut nama kita dalam sebuah forum, oh gila kita. Tapi orang yang hadir dalam pengajian hari ini, satu persatu nama ibu Allah sebutkan fil mala, di kalangan para malaikat. Disebut nama Ustadz Awis. Bukan di sini, di sana. Allah sebutkan, Allah banggakan di hadapan para malaikat yang sedang sujud. Banyak tak malaikat yang sedang sujud di arah sana? Banyak tidak? Tidak, hampir nggak bisa pijak kaki, saking banyaknya. Malaikat yang bersujud di arah sedang sujud kepada Allah SWT tidak bisa letak kaki, saking banyaknya. Masya Allah. Nama ibu semua disebut, walaupun saya nggak sebut. Yang ketiga adalah dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, insyaAllah. Maka luar biasa, ini fadilat yang pertama. Fadilat yang kedua, hari ini kita bisa bertemu, subhanallah, dengan tema. Saya udah kebayang tadi, kalau acara ibu-ibu pasti warna pink. Ya, biar nampak lebih feminin gitu ya. Ada warna pink. Ukhuwah antar majelis ta'lim muslimah akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Wah, Masya Allah. Ibu-ibu semua hari ini bersilaturahmi, bisa bertemu. Yang tidak pernah kalian kenal, udah assalamualaikum, apa kabar ibu, lama kita nggak jumpa. Nggak pernah ketemu, bila lama nggak jumpa. Ada yang udah lama nggak ketemu, bisa bertemu. Subhanallah. Yang baru kemarin ketemu, kita ketemu lagi bu ya. Ada ibu-ibu di mana ada pengajian, ada wajah beliau. Ini wajah ibu-ibu yang terpajang di setiap pintu majelis taklim.
Wah, ada di sini saya temukan. Datang ke pengajian ini, ibu ini di depan. Datang ke pengajian sini, ibu ini ke depan. Datang ke pengajian sana, beliau lagi ada di situ. Ada. Kenapa? Cintanya kepada ilmu dan cintanya kepada majelis ta'lim. Maka saya katakan adalah tadi apa namanya? Fadilat orang yang silaturahmi. Silaturahmi apa itu? Silah. Silah itu sila bersila bukan lain. Silah asal katanya silah dari kata bahasa Arab wasala yasilu wusulan wasilatan. Oh, kalau mau belajar bahasa Arab di sini ada kelas bahasa Arab. Boleh ibu belajar bahasa Arab. Perlu nggak belajar bahasa Arab? Perlu ibu belajar bahasa Arab. Nanti pergi umrah nggak bisa bahasa Arab. Oh Ustaz, sekarang kita nggak susah pergi umrah karena orang Arab bisa bahasa Indonesia. Murah, hajah, murah. Halal itu aja. Kalau kesasar itu gimana? Nah, maka belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau nggak tahu mana, tinggal baca ihdinas siratal. Nah, alhamdulillah bisa bahasa Arab. Ibu-ibu bahasa ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ditanya kapan pulang? Nawaitu sauma ghadin. Besok pulang gitu. Bahasa Arab. Nah, silah apa itu salah? Ikatan. Silah ikatan. Koneksi. Hubungan. Maka kita ada namanya salat. Walaupun salat itu artinya doa, tapi masih ada kaitan dengan kata salat. Wa sala yasilu salatan. Wasilatan. Salat itu ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, koneksi. Maka ketika Allahu Akbar langsung connect ke atas, Allah Maha Besar. Langsung khusyuk, Allahu Akbar, jemuran. Mau hujan. Nanti kira-kira saya masak apa? Banyak itu kan? Banyak itu kan? Ya, termasuk saya. Saya itu kalau salat ibu-ibu satu cerpen, satu cerita, ada aja cerita. Allah Akbar, teringat cerita ini tadi bersambung sampai tahu imam baca rakaat apa, surat apa saya nggak tahu. Tahu assalamualaikum, selesai. Menghayal dalam salat. Nah, salat itu silah, interaksi, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat tidak boleh disconnect. Tidak boleh putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di dalam salat. Di luar salat, maka orang yang selalu salat dia tidak melakukan maksiat. Kenapa dia tidak melakukan maksiat? Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kemana, di mana-mana ada sinyal. Selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika salat, ada orang, saya pernah lihat, maaf ibu-ibu, saya pernah lihat ada orang pergi masjid maghrib dulu, sekarang jarang saya dapat. Itu pergi masjid, pergi sholat, mukena di bahu, sajadah di bahu, rambut mekerupul. Maaf ibu, saya pakai beberapa istilah bahasa Inggris. Mekerupul, berterbangan, dia buka auratnya pergi masjid. Banyak pakai celana ketatnya, masya Allah, dari luar masuk, masya Allah, ketatnya, masya Allah, sampai menjerit pahanya, saking kecekeknya paha. Ada yang pakai begitu. Lalu di dalam masjid pakai mukena, baju mau salat, mau pulang buka lagi, mekerupul lagi. Ada orang ibu-ibu lagi mau salat, mau waktu wudu, ini sering turun bus di masjid umum, di bus. Mau salat buka jilbab, buka pakaian, langsung rambut nampak, tarik baju ke sini, rok diangkat ke atas. Ngapain? Mau wudu. Kenapa seperti ini? Mau wudu, mau salat. Gimana mau salat harus buka rambut, tarik baju sampai ke sini, kemudian betis nampak, mau salat. Nggak boleh. Gimana caranya supaya bisa salat tanpa buka aurat? Ibu ikut pengajian fikih di sini, kita akan jelaskan. Ini promosi ibu ya.
Kami akan jelaskan bagaimana cara-cara sunnah wudhu. Ibu-ibu tidak perlu buka. Gimana caranya? Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wudhu ibu-ibu tidak buka aurat. Jawabannya pengajian depan. Kalau saya jawab semua nggak ada datang nanti. Insya Allah. Bisa ngajak pengen penasaran. Mudah sekali, sangat mudah. Kalau kita punya ilmu, jadi mudah. Maka orang yang sholat, kenapa sholat itu 5 waktu? Supaya koneksi selalu ada. Waktu subuh ada koneksi, waktu siang ada koneksi, waktu zuhur ada koneksi, waktu asar ada koneksi, maghrib. Mukmin itu tidak pernah putus dari koneksi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Rahmun itu diambil dari maaf, rahimnya wanita. Siapa yang dimaksud dengan rahim ini adalah karib kerabat. Silaturahim menghubungkan antar karib kerabat. Kenapa dikatakan rahim? Karena bersumber dari rahim yang satu, yaitu ibu. Maka orang yang menyambung silaturahmi, menyambung hubungan, ini Allah berikan luar biasa fadilatnya. Maka saya katakan tadi, fadilatnya luar biasa. Hari ini saya tanya, siapa yang nyuruh ibu datang ke sini? Karena selebaran yang dikirim sama panitia? Karena ada siapa yang datang nanti diberikan beras 1 kilo? Ibu datang hari ini nanti supaya pingin lihat Pak Mursyid? Udah sering lihat. Lihat Ibu Mejer, udah sering lihat. Sebenarnya karena kami nanti panitia bilang, hebat kali kami bisa mendatangkan jemaah pengajian sekota Losmawi hampir 300 orang. Hebat. Tidak bisa panitia itu mendatangkan ibu-ibu, karena yang bisa mendatangkan ibu-ibu adalah Allah hari ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kamu keluarkan duitmu yang kamu miliki seluas bumi ini, untuk apa? Untuk menundukkan hati manusia. Apakah kita bisa menundukkan? Ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu menundukkan. Maaf ini, caleg-caleg nyumbang, kasih duit, tusuk saya. Kalau saya tusuk langsung saya tusuk. Jodoh saya dikasih duit 5.000, mau ibu? 5 juta? Mikir-mikir. Kalau dikasih ibu, terima nggak? Ditanya Ustaz, kalau dikasih sama orang, terima nggak bu? Terima bu. Kalau ibu nggak terima, kasih untuk saya pasti terima. Masalah coblos itu urusan nanti. Apakah dengan mereka keluarkan duit bisa menundukkan kita? Tidak. Panitia tidak bisa membuat ibu-ibu datang. Siapapun tidak bisa mengarahkan kita. Siapa yang bisa mengarahkan? Walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menggerakkan hati ibu untuk datang. Allah lah yang menggerakkan kaki ibu bisa berjalan. Allah yang menggerakkan kendaraan ibu bisa datang ke sini. Ini karena Allah semuanya. Maka luar biasa ibu-ibu semuanya. Nah, maka karena ini silaturahmi ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Keinginan bersilaturahmi suatu yang luar biasa. Tidak bisa orang bersilaturahmi, berukhuwah, bersaudara kecuali karena iman. Ibu bisa duduk nggak sebaya gini, nggak mesti satu majelis taklim. Saya harus majelis taklim saya. Kalau nggak saya nggak terima. Tulis nama saya di sini. Harus kawan saya. Ada nggak? Enggak. Amerika pernah mempropagandakan tentang persamaan hak yang namanya human right. Amerika negara yang coba mendeklarasikan tentang persamaan hak. Tapi berhasilkah Amerika menjunjung persamaan hak? Tidak. Masalah kulit hitam dengan kulit putih sampai sekarang belum selesai. Yang kulit hitam tidak boleh menikah dengan kulit putih.
yang kulit putih tidak boleh menikah dengan kulit hitam. Kalau menikah terjadi pernikahan antara kulit hitam dengan kulit putih, harus dipisah. Ibu ada mensyaratkan menantu harus putih. Ibu ada mensyaratkan menantu harus begini. Saya cukup bangga hari ini lihat ibu-ibu semua. Soalnya beberapa hari ini ada orderan, Ustaz tolong carikan jodoh. Ini saya bilang ibu-ibu. Nah, berarti ibu tidak mensyaratkan apa-apa, ya? Tidak ada syarat, bukan? Enggak ada syarat, Bu? Ada syarat jodoh anak ibu? Ada. Alhamdulillah. Persaudaraan kita adalah persaudaraan iman. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamu. Ibu pernah nggak datang ke tempat orang yang nggak diterima, wajahnya mukro'ok, dari mukro'ok bermasam muka? Siapa yang bisa memuliakan tamu dengan baik? Orang yang ada iman. Siapa yang ketika datang tamu dia bisa berseri-seri? Orang yang gak ada iman. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamumu. Kalau dia ada iman, kalau tamu datang silakan, kecuali tamu yang tak diundang. Nanti ibu kalau tamu tak diundang, yang masuk lewat jendela, itu nggak usah dilayan. Silakan minum, nggak perlu. Sabun hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasul, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kalian. Karena hari ini yang mau silaturahmi, yang ingin bersapa-sapa, yang ingin berkenalan, yang ingin menjaga hubungan, hanya orang yang punya iman. Orang yang gak punya iman mau bersaudara, tidak berantem. Orang yang gak punya iman mau sapa-sapaan, tidak. Orang yang gak ada iman selalu merasa diri paling hebat. Saya ini paling hebat, semua orang lain gak boleh dekat-dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya yang paling bagus. Tapi orang beriman ini, kita semua rendah, ibu. Siapa di sini yang paling hebat? Nggak ada. Nggak ada orang yang paling hebat. Siapa di sini yang paling duluan masuk surga? Nggak ada. Siapa hari ini yang sudah ada tiket masuk surga? Nggak ada. Apa yang hebatnya kita? Oh, titel, saya punya titel sederet, nggak cukup baris untuk tulis. Titel bukan jaminan masuk surga. Kita tidak tahu. Maka kehinaan kita menyebabkan hubungan kita tanpa batas. Ketemu dengan ibu ini, apa kabar ibu? Sehat ibu? Semoga ibu sehat selalu dan masuk surga. Enak. Yang ketiga, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata yang baik. Dia akan berkata yang baik, ibu. Tadi ibu PJ sudah berpesan, jangan ngerumpi, jangan suka ngomong tentang orang, jangan suka cerita buruknya orang. Jangan. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, falyaqul khairan aw la yasmut. Mulutnya yang keluar adalah mutiara-mutiara kebaikan. Kalau yang buruk, diam. Kalaupun kita tahu urusan orang lain, kita tahu masalah orang lain, bagusnya diam. Yang sering kita dapat rahasia orang, kita nggak bisa nyimpan. Enaknya kasih tahu lagi orang, tahu nggak kamu? Tadi sini gini. Jangan bilang sama siapa yang rahasia. Ini kan sering di kita. Yang capek itu bu, kalau menjadi tempat curhat orang. Semua orang curhat sama kita, nyimpan di sini berat, rasanya pingin sampaikan, mau cerita, nggak sanggup lagi nanggung. Maka sebenarnya senang kalau kita tidak tahu urusan orang. Senang ibu, bahagialah ibu-ibu kalau ibu nggak tahu urusan orang.
min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'ni. Ya. Sebaik-baik orang itu, orang Islam yang paling bagus itu yang enggak ikut campur urusan orang lain. Ada seorang ulama salaf lagi jalan tiba-tiba bertanya, bangunan apa ini? Kemarin enggak ada bangunan ini, kenapa ada bangunan hari ini? Belum dijawab dia sudah mengatakan astaghfirullahaladzim. Lalu dia menghukum dirinya dengan menginfakkan satu kebun kurma. Cuma nanya, ini bangunan siapa, milik siapa? Semalam tidak ada, kok ada hari ini di sini? Nanya yang bukan urusan. Dia menghukum dirinya dengan satu kebun kurma. Kita yang nanya, ini jalan sama siapa ya? Suaminya atau bukan ya? Kayaknya kemarin bukan itu suaminya. Pingin kali tahu. Itu anak laki-lakinya ya? Yang keberapa ya? Kuliah di mana ya? Suka kali pengen tahu. Kita salah. Kalau ada orang lagi pegang HP, merek apa HP-nya? Boleh lihat bentar. Suka kali pengen tahu. Itu bukan yang terbaik, bukan orang yang baik. Nah, yang pertama tadi katakan silaturahmi ini hanya akan terjalin dari hati-hati orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan ada silaturahmi. Yang kedua, orang yang bersilaturahmi, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi. Siapa yang ibu-ibu ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Siapa yang mau rezekinya dilapangkan, siapa yang mau rezekinya dimudahkan, siapa yang mau rezekinya bertambah, silaturahmi. Kalau hari ini rezeki saya berkurang, mungkin kurang silaturahmi. Bisa juga di dalam surat Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyangka rezekinya kurang, kenapa ya Allah engkau faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, mengapa engkau kurangi rezekiku ya Allah? Mungkin inilah penghinaan untukku. Kita pikir rezeki yang kurang, hidup yang sempit, pendapatan yang berkurang, apakah karena Allah murka sama kita? Bisa jadi. Apakah menghina kita? Tidak. Kalla, Allah menjawab bukan. Allah kurangkan rezekimu, kurangkan pendapatanmu bukan karena Allah menghinamu. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Orang-orang yang tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memuliakan anak yatim, tidak pernah memberikan makan anak yatim, Allah akan kurangkan rezekinya. Al-Quran jawab itu. Kalla, Allah tidak menghinakan kalian. Balla tukrimunal yatim. Kamu tidak peduli dengan anak yatim sebelah rumahmu. Kamu tidak peduli dengan anak yatim ada di kampungmu. Anak yatim hari ini nggak sekolah. Nah, maka kita katakan, kalau hati kita jadi keras, hadis Nabi mengatakan, kalau hatimu keras, belailah kepala anak yatim. Ketemu anak yatim, dibelai kepalanya. Sering membelai kepala anak yatim, maka hati menjadi lembut. Hati yang tidak bisa menangis, sholat yang tidak bisa khusyuk, belai kepala anak yatim. Berapa banyak pahalanya? Sebanyak jumlah rambutnya. Pahala orang yang membelai kepala anak yatim sejumlah rambutnya. Nanti ada ibu-ibu yang enggak mengambil, yang enggak membelai upin dan ipin. Kenapa? Karena ipin rambutnya satu, upin enggak ada rambut. Tadi anak yatim satu orang enggak dibelai rambutnya. Kenapa enggak dibelai? Botak. Kata Ustaz, siapa yang membelai rambut kepala anak yatim dapat pahala sebanyak rambutnya. Jadi enggak ada rambutnya, enggak dibelai. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah sebanyak itu pahalanya. Siapa yang ingin Allah
lapangkan rezekinya. Makna lapangkan rezeki ada dua kemungkinan, ditambah. Yang sedikit ditambah, yang kurang ditambah, yang susah dimudahkan. Yang kedua, diberikan keberkahan. Sering kita mendengar semoga rezeki menjadi berkah. Ustaz, saya yang penting berkah. Gimana berkah? Banyak. Berkah banyak, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Banyak kalau sedikit menjadi banyak, bisa jadi. Tapi makna keberkahan rezeki yang berkah itu adalah kita punya rezeki cukup. Kita kebayang tidak dulu waktu gaji 500.000 cukup, naik 5 juta cukup, 10 juta cukup, 20 juta kurang. Kenapa ada begitu orang? Nyangka kriet. Orang kalau sudah pelit jadi kurang. Nah, yang penting seberapapun yang dikasih sama Allah itu rezekinya cukup. Yang kedua, rezeki itu membawa kepada kebaikan. Ibu, kalau kita dapat rezeki, punya harta, punya duit, tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, berarti rezekinya tidak berkah. Gimana caranya? Infakkan supaya berkah. Kemudian wa sa'alahu fi atharihi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Ibu mau panjang umur ya, Bu? Ibu mau panjang umur? Atau udah cukup? Atau udah cukup ini? Ada yang 50 udah cukup. Ya Allah, saya udah cukup ya Allah. Enggak mau nambah lagi. Kata Pak Mursyid tadi bahwa umur beliau ini enggak ada lagi pensiun. Sebenarnya ini usia-usia perjuangan. Nabi itu perang Badar umur berapa Ibu? Abi perang Badar itu umurnya 55 tahun. Kita 55 tahun lagi ngurus pensiun, mau istirahat. Ini bedanya kita sama Nabi. Umur 53 tahun Nabi sampai hijrah, sampai di Madinah. 2 tahun kemudian perang Badar. Berarti umur Nabi 55 tahun naik kuda dengan gagah dari Madinah ke lembah Badar. Masih kuat. Ini umur 45 tahun udah encok-encok. Ini umur 50 tahun udah sakit badan. 50 tahun udah istirahat, udah kolesterol. 50 tahun darah tinggi. Makanya kalau ingin usianya panjang, falyasil rahimah. Bisa jadi Allah tambahkan umurnya. Kata Imam Bukhari ketika mentafsirkan hadis ini, mensyarah hadis ini, berarti usianya bertambah Ibu. Tiba-tiba Ibu karena sering bersilaturahmi, yang jadwal awalnya 50 tahun dikasih bonus 10 tahun, 60 tahun. Yang Ibu yang sudah bonusnya 60, yang dapat jatah 60 tahun karena silaturahmi, umur Ibu menjadi terserah Allah tambahkan berapa. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, diberikan takdir. Siapa yang bersilaturahmi, Allah akan tambahkan umurnya. Siapa yang tak bersilaturahmi, Allah hanya berikan segitu aja. Kalau kita tidak bersilaturahmi, misalnya Allah berikan 50, ya sudah 50. Tapi dengan bersilaturahmi mungkin Allah tambah. Yang ketiga adalah kemungkinannya adalah dengan kita bersilaturahmi, Allah akan memberikan ke umur kita. Umur memang 60 tahun, tapi pengajian tidak pernah tinggal. Umur memang 60 tahun, salat malam tidak pernah tinggal. Umur memang 60 tahun, tapi infak tidak pernah berhenti. Umur 60 tahun, kelas Quran semua dia hadir. Umur 60 tahun dengan tetangga jadi baik, berkah. Ini 40 tahun, Masya Allah, sakit ulego. Siapakah orang yang paling buruk? Rasulullah mengatakan orang yang paling buruk itu, yang paling camp, yang paling buruk itu adalah, yang paling bejat itu siapa? Orang yang apabila orang lain menghindar dari kejahatannya. Misalnya saya orang jahat, jahat sekali saya, na'udzubillah. Ibu melihat saya aja, oh Ben, nah nasi arifnya, minah. Itu orang paling buruk. Ibu nggak mau ketemu, nggak mau lihat, disebut namanya bangun.
Tah. Ibu, itu orang yang paling buruk. Maka keberkahan umur itu Allah akan berikan dengan umur yang diberikan sekarang. Hampir sangat sibuk. Alah, ibu udah tua masih hadir pengajian, kata anak ibu. Ngapain ibu belajar lagi? Kan ada ijazahnya. Karena anak kita sekarang sekolah nggak apa ibu? Ijazah. Kuliah yang penting ijazah, belajar yang penting ijazah. Coba ibu tanya anak ibu yang kuliah bahasa Inggris, berdiri ngomong 5 menit bahasa Inggris, anjir. Yang kuliah matematik, suruh ngitung-ngitung, nggak bisa juga matematik. Kuliah lama-lama, belajar lama-lama, nggak bisa karena belajar hanya pada selembar kertas. Ibu nyari apa? Malam-malam, pagi-pagi, subuh berangkat datang ke Baitur Rahman untuk ngaji. Ibu cari apa? Ibu cari apa? Cari ijazah nggak disediakan sama mursyid. Cari ujian nggak ada di sini, nggak ada titel. Ibu sedang mencari apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kebaikan kepadanya, dipahamkan agama. Ibu belajar, dapat kebaikan. Orang yang belajar terus belajar ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga ibu. Ibu semua akan masuk surga insyaallah. Amin. Kemudian, nah ini ada kemungkinan orang yang Allah berikan panjang umur atau keberkahan umur, ketika kita udah nggak ada lagi di dunia, atau kita nggak ada lagi tempat di situ, disebut-sebut nama kita. Dulu ibu ini kan, aduh rindu kali sama ibu itu. Disebut-sebut seperti doa Nabi Allah Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi buah bibir yang baik di kalangan orang-orang. Dirindui ibu. Ini disebut nama kita, pingsan orang, naik darah orang, baru nama kita disebut. Belum lagi ingat kelakuan kita, stres orang. Belum lagi kelakuan kita didoain biar cepat mati. Aja mati orangnya. Ada orang yang didoain kapan matinya. Tapi kita pingin Allahumma ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, mau namaku disebut-sebut nanti. Ketika misalnya ayahanda kita Pak Mursyid disebut dulu, dan Pak Mursyid beliau selalu menasihatkan, diingat dulu Ustaz Awis selalu mengajarkan kami Quran. Semoga panjang umurnya dan semoga beliau husnul khatimah insyaallah. Amin. Dapat ini saya kan. Mantan oleh pengajian ya. Masih banyak kelas Quran, jangan diaminkan sekarang cepat. Nah, itu makna keberkahan umur. Bersilaturahmi, ibu akan mudah rezeki. Kalau mudah rezeki, kehalal mat. Apa Baitur Rahman mat? Ya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya, sehat selalu insyaallah. Yang kemudiannya, silaturahmi ini akan menyebabkan masuk surga. Amalan ahli surga nanti apa ibu? Ibu nanti di surga ngapain ibu? Balas TikTok? Nggak ada. Ibu ngapain di surga ibu nanti? Kira-kira agenda harian ibu ngapain ibu? Bersenang-senang, naik. Amalan ibu-ibu di surga kelak nanti, amin insyaallah, bersilaturahmi. Ibu jenguk Umi Hamzah, Ibu Syarifah, saling menjenguk. Kita kan dulu satu pengajian. Ibu di dalam surga nanti adalah amalannya silaturahmi, saling jenguk menjenguk. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, afsyus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Kalau ketemu orang, assalamualaikum. Ada nggak anak muda sekarang kalau ketemu assalamualaikum? Halo bro. Hai geng. Ada nggak kalau anak ketemu assalamualaikum? Nggak ada lagi bu assalamualaikum kalau ketemu. Malah sekarang kalau naik motor pakai apa? Net. Yang sana pun net.
Di bawah lagi. Nah, dia. Satu yang sudah hilang dari kata syiar salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada. Di kalangan ibu-ibu pun nggak ada. Hai, oh antum dia. Ah itu dia. Kenapa nggak assalamualaikum? Anak ini mulai latihan. Di Mesir ibu, orang naik bus saja itu assalamualaikum. Naik bus baru ketemu assalamualaikum. Satu bus, waalaikumsalam. Biasa. 2007 saya pulang. Saya naik BE dari Biren ke Losmawi. Dulu naik BE. Oh, zaman saya naik BE. Saya naik pas di Biren, saya kasih salam. Assalamualaikum. Mandung tuh hati dahulu. Orang Aceh 100% Islam. Tetapi ada yang jawab berapa orang? Waalaikumsalam. Itu pun entah ngejek entah apa. Dipikir saya orang gila. Dipikir saya orang gila. Kenapa? Naik bus salam. Iya kan? Kalau nggak percaya ibu naik nanti jumbo. Kalau nggak percaya ibu, assalamualaikum. Baik, dan nikah bu. Dipikir ibu orang sedekah ibu. Salam. Tebarkan salam. Yang kedua, kita tuh ketemu, assalamualaikum berpisah. Ini kita ajarkan anak-anak kita, bye bye. Mama modern. Mama modern hari ini ajarkan kepada anaknya, ajarkan kepada cucunya dia, mama pergi ya, bye bye. Mah. Tambah lagi. Tahu kok. Ya. Entah apa diajarin. Kenapa? Mama pergi ya. Assalamualaikum. Kenapa enggak susah kali mengucapkan salam? Menyenang mama dia pengajiannya, kayak enggak? At'imul ta'am. Tebarkan salam. Sering buat kenduri, sering memberikan makan. Nah, di Baitur Rahman banyak makan ya, setelah kalau hari Jumat ini Masya Allah makan. Di sini ada makan setelah Jumat luar biasa. Antriannya insya Allah cukup seluruh jamaah makan siang hari Jumat di Baitur Rahman. Berkah insya Allah. Oh, ini berkah. Nanti ibu-ibu mau sediakan buka puasa juga kita penuh. Buka puasa penuh. Tapi rata-rata puasa yang nggak puasa nggak berani. Saya nggak berani kalau nggak puasa. Nah, yang apa lagi? Wasilul arham. Jalinkan hubungan silaturahmi. Wasallu bil lail. Salat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga. Nah, yang pertama apa tadi? Tebarkan salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Di mana-mana. Yang kedua adalah berikan makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam. Ini amalan yang membawa kita ke surga. Ini amalan, Allah amalannya kecil-kecil aja. Kalau kasih salam, saya pun bisa. Bisa nggak kasih salam ibu? Berat nggak? Kemudian kasih makan, susah nggak kasih makan? Nggak disuruh banyak-banyak, 2 kotak saja. Kalau nggak banyak-banyak, 2 biji kurma. Kalau nggak ada kurma, borong-borong. Tapi lebih iya. Nah, yang ketiga apa? Sambung silaturahmi. Apa makna sambung silaturahmi? Kalau sambung silaturahmi, ibu itu datang ke rumah saya pun datang ke rumah ibu itu. Apakah ini namanya sambung silaturahmi? Tidak. Itu namanya balas membalas. Kalau dia kasih dia kasih balik, itu biasa, bukan nyambung silaturahmi. Kita sering kan ngasih ke kawan kita, kalau dia susah, bu tolonglah bantu saya. Pas kita susah, kita minta tolong sama dia nggak mau, marah nggak kita? Bu, kita datang acara di rumah dia. Pas acara di rumah kita dia nggak datang, marah nggak bu? Yang undang ini yang hijab tanya. Sekali kita bantu dia, pas kita minta tolong sama dia nggak mau bantu, kita marah nggak bu? Ngapain marah? Ya sudah kalau dia nggak bantu. Kita kalau mengharap pada manusia kecewa ibu. Mengharap kepada manusia kecewa.
Ketika ibu membantu seseorang, ibu sedang berbisnis dengan Allah. Ya Allah, saya bantu dia. Nanti Allah yang bantu kita, bukan dia yang bantu kita. Laisal wasil bil mukafi. Bukan orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang saling balas membalas. Walakinnal wasil alladzi idza qati'at rahimah wasal. Orang yang menyambung silaturahmi ibu, orang yang kita diputusin, dicuekin, nggak dipeduliin, kita yang menjalin hubungan. Ada tetangga kita katakan assalamualaikum bu, nggak mau lihat. Apa yang kita lakukan? Biasanya ibu kalau kita dapat assalamualaikum bu, ini apa? Kita lebih parah lagi, bukan? Sekali kita sapa dia nggak jawab, 1000 kali tidak akan pernah lagi kita sapa. Yang tanya, yang tanya. Tabaku, maksudnya satu level. Ibu kalau ada orang assalamualaikum bu, nggak dikasih dia jawab, jalan. Besok ketemu lagi, assalamualaikum bu, nggak jawab. Siapa yang putusin hubungan dengan kita, jalin terus, sapa terus, bersahabat terus, tanya terus, bantu terus. Ini orang yang dapat tiket surga. Tapi kalau kita sekali kita sapa dia nggak balas, hana jan kuliah kan ada sih bahasa kita, nggak akan pernah saya sapa lagi. Ini satu level. Kita sangat satu level dengan dia. Maka oleh karena itu, ya di dalam bersilaturahmi ibu, ya ini fadilatnya. Maka hari ini dengan datang ke masjid, ibu insya Allah masuk surga insya Allah. Dengan bersilaturahmi ini, ibu semua juga insya Allah akan menjadi ahli surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah ada silaturahmi, ukhuwah, bersaudara. Ibu, apa masalah kita? Sedikit lagi. Saya sampai habis baterai. Ibu, apa masalah kita hari ini? Ibu dengar nggak kasus-kasus tentang begal? Ibu dengar nggak kasus-kasus kenakalan remaja? Ibu dengar nggak tentang anak-anak muda kita yang nongkrong nggak salat? Ibu dengar nggak tentang anak-anak remaja yang kena narkoba? Ibu dengar tidak anak-anak kita yang kena kecanduan HP, game online, judi online? Kedengar nggak? Ini semua orang hari ini resah tentang ini. Semua kita hari ini susah ibu tentang anak-anak kita yang umur SMP sudah menjadi pelaku begal, bacok. Ini agak marah sedikit. Ibu umur begini, berani bacok, berani bunuh. Dari mana dia dapat? Main game bu. Ini ditanya saya ibu dokter ini. Game PUBG. Ya. Game yang paling ganas itu sampai diharamkan ya. Ini dan anak main game, ibu tahu anak game buka game, mainnya bukan seperti game zaman-zaman saya, game Mario itu. Zaman saya game Mario, game loncat-loncat. Ada ibu? Rupanya selevel kita. Saya mainnya game Mario, loncat-loncat. Ya. Game anak kita sekarang ibu, maaf ibu, dia pegang HP. Lawan, bunuh, tembak, bacok, tusuk, percik darah, biasa. Kebayang nggak dalam satu hari sekian jam, dalam sekian hari sekian waktu dia lakukan, ini masuk ke dalam alam bawah sadar dia dan lama-lama menusuk menjadi alam nyata. Coba ibu cek balik semua tentang itu. Ketika kita bicara anak-anak kecanduan game ini, kita mengatakan jangan. Saya kalau tanya permasalahan ibu-ibu rata-rata semua masalah anak main game, betul nggak bu? Betul bukan? Yang wajib perlu jawab, peka. Nanti belum. Nanti beli lagi yang lain baru. Nah ibu, ini satu. Permasalahan kita anak kita nggak sholat. Ini di mana masalahnya ibu? Kenapa ini bisa terjadi di Los Mawe? Jawabannya adalah karena kelalaian rumah tangga, kelalaian rumah bapak ibu. Nyebut salah ibu-ibu. Kesalahan para ibu yang pertama. Kenapa? Salah didik. Ini bukan ibu-ibu, orang lain.
Apa janji Rasulullah? Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jika ibu itu baik, maka kamu mempersiapkan sebuah generasi yang hebat. Siapa? Kita tahu ibu, para ulama, Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari itu orang dari keluarga yang hebat? Tidak, miskin. Beliau punya ayah? Tidak ada. Yang membesarkan Imam Bukhari adalah ibunya. Imam Syafi'i, anak yatim. Yang membesarkan Imam Syafi'i, ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya. Semua para ulama-ulama yang sejarah rata-rata adalah anak yatim, yang membesarnya adalah ibu. Maka hari ini kenapa ibu-ibu MTMB mengundang ibu-ibu? Karena kita ingin bicara masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita. Ibu, mulai dari ibu. Mulai dari ibu-ibu. Maka kami siapkan di sana ibu, ada pengajian remaja ibu, untuk mempersiapkan ibu-ibu. Kebelah remaja perempuan yang hadir ibu. Perempuan semua. Kalau mau ibu ada anak laki-laki, boleh insya Allah. Nanti silakan ibu dengan Ibu Syarifah Ariani dengan insya Allah dimudahkan prosesnya. Mahar pun dimudahkan insya Allah, ditanggung sama masjid. Nah, saya bilang ini permasalahan kita hari ini Bu. Maka oleh karena itu kembali lagi kepada peran para ibu. Ibu-ibu muda yang di luar itu, yang mamanya sibuk dengan HP, bapaknya sibuk dengan HP, anaknya main HP. Sebenarnya kita ingin mereka ngaji. Ajak ke pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu punya kewajiban. Ketika ibu mengaji, bukan hanya ibu menjadi baik, tapi satu orang punya kewajiban mengajak satu orang yang lain. Gimana setelah pertemuan hari ini? Siap ibu-ibu? Satu orang ambil satu, selamatkan satu, bawa. Apakah? Betul ibu? Satu orang ambil satu, bawa ibu ke dalam masjid. Bawa ikut pengajian ibu-ibu. Ibu tahu nggak cara masuk surga yang paling mudah? Ajak orang lain. Man dalla ala khairin fa huwa majri fa'ilihi. Orang yang kita ajak satu orang menjadi baik, lalu pahalanya kita dapat yang sama. Dia sholat kita dapat, dia puasa kita dapat, dia baca Quran kita dapat, duduk di rumah. Maka ini PR ibu-ibu. Setelah pertemuan hari ini, PR-nya adalah satu orang bawa satu orang minimal. Kalau tidak, bawa dua orang. Harus lebih banyak. Ibu, kalau kita lemah ibu, bawa dua orang. Makin lemah, bawa tiga orang. Maka inilah hasil pengajian kita. Inilah sebenarnya tujuan majlis ta'lim. Majlis ta'lim bukan sisa-sisa waktu ibu-ibu. Ana mau hojak, jak tajak Pak majlis ta'lim. Ana mau hojak, jak tajuk Pak masjid. Bukan. Majlis ta'lim adalah membuat kita lebih semangat hidup. Majlis ta'lim membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Tapi menjejak majlis ta'lim kalau hadir majlis ta'lim membuat kita semakin malas, apa yang kita lakukan? Berhenti. Bukan berhenti, jangan. Kalau berarti ada yang perlu kita perbaiki. Ibu-ibu, pengajian yang produktif, pengajian yang produktif, yang baik, yang ibu-ibu semakin ibu datang ke pengajian itu membuat ibu menjadi lebih baik, itu bagus. Tapi kalau datang ke pengajian membuat ibu tidak menjadi lebih baik lagi, cari pengajian lain. Kalau ustadz yang kita belajar tidak membuat kita semakin soleh, saya nggak suruh pergi ke ustadz lain, ya. Tapi maksudnya begitu. Tujuan belajar itu memperbaiki diri kita lebih baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini di antara beberapa poin yang paling penting. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan umur kita diberkahi oleh Allah. Dalam jalinan silaturahmi ini kita akan kuatkan ukhuwah, dan dalam ukhuwah ini kita akan bangun sebuah kekuatan umat, mulai dari kekuatan pendidikan rumah, kekuatan pendidikan sekolah, dan juga salah satunya lah pendidikan ekonomi. Dan ibu-ibu seperti kita katakan tadi, kita sekarang bermasalah dari segi ekonomi. Maka gencar ekonomi syariah, karena hampir ekonomi kita semua adalah ekonomi ribawi. Maka ekonomi ribawi berdampak kepada kemelaratan, ujungnya ke situ. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah PR ibu. Kalau ditanya lagi ibu,
PR-nya apa Bu? PR-nya apa Bu? Satu orang satu. Ketua-ketua majelis taklim silakan ditata. Satu orang satu. Enggak usah banyak-banyak, ayo. Satu. Kalau bawa yang besar sedikit, beri dua itu. Gitu ya. Nah, mohon maaf atas penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf juga mungkin suara kami yang sangat keras. Saya memang dididik di antara gunung-gunung Ibu. Gampang jauh Ibu, bicara dari gunung-gunung, biasa begitu. Jadi suara saya keras. Yang kedua juga, tapi hati baik insyaallah. Nah, kalau ada penyampaian yang kurang tepat atau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf, diperbanyak maaf. Jika waktu yang berlebihan, aqulu qouli hadza wastaghfiru lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.